Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal. Ini sudah jam setengah lima pagi. Kita udah bangun, kita bikin sarapan juga. Cuman di sini dari jam 9 malam sampai jam 10 pagi itu masih terasa dingin luar biasa. Mungkin kalau kita tidur dalam ruangan yang pakai AC, suhu ini 16 derajat. Saking dinginnya di sini. Kita lihat nanti ada roti yang udah kita dibuka oleh abang saya kurang lebih 2 jam yang lalu. Kebetulan beliau bangunnya agak awal. Nah, roti itu biasanya kalau di rumah kalau kita patahkan seperti ini, rotinya masih keras. Padahal misalkan kita buka jam katakanlah jam 10 malam ya, jam 7 jam subuh-subuh itu masih bisa kita patahkan kayak gitu itu. Kalau di sini itu jam 2 jam kita buka, dia udah lemes rotinya. Ini kita lihat ya. Nah, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal, inilah roti yang sudah dibuka sama beliau ini kurang lebih 2 jam yang lalu ya. Jadi mungkin jam 3 pagi. Nah, jam 5 dia udah seperti ini. Saking dinginnya, ini roti ini sudah kalau kata orang kampung namanya demun. Nah, ini udah lempeng kayak begini. Biasanya kalau roti kita patahkan itu dia teksturnya masih agak keras ya. Kalau misalnya kita berada di rumah dia teksturnya keras sekalipun kita buka lebih dari 5 jam atau 6 jam. Kalau di sini cukup 2 jam dia udah nih, udah seperti ini. Saking dinginnya cuaca atau suhu di sini luar biasa. Kemudian tuh tenda mereka satu tenda tuh 3 orang. Itu udah saking dinginnya mereka itu sampai tenda digulung seperti itu sama mereka. Nah, inilah cuaca atau keadaan alam di Kalimantan, di daerah pegunungan. Memang posisi kebun durian saya ini di bagian atas gitu ya, sekalipun nggak terlalu jauh, tapi kami udah berada di posisi datar, jadi nggak lagi ada tanjakan segala macam. Ini mereka udah mulai bangun setengah 5 pagi. Ini kita bikin sarapan Bapak ini. Nah, jadi di sini memang cuaca cukup dingin dari mulai jam 10 malam, jam 9 malam sampai jam 10 pagi. Kita kadang-kadang nggak berani untuk mandi. Nah, karena memang kondisi alam dan lain sebagainya ini masih utuh. Ini kita lihat ya. Ini kebun durian saya di pagi hari. Di mana suara hewan-hewan masih terdengar jelas di sini. Kemudian memang saya juga seorang bediler sebenarnya. Jadi saya paham betul bagaimana cuaca, bagaimana keadaan alam di pagi hari. Karena saya sering berburu, tapi kita juga sekalian tidur di hutan. Ini kita lihat kebetulan masih jam 5 pagi, tapi cuaca sudah cukup cerah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini. Mandilah, mampu dak? Mereka baru pertama kali ke sini. Mereka nggak mampu mandi jam-jam segini. Jadi nggak usah mandi. Ini hampir roboh tenda ini. Dibikin mereka. Nah, inilah kenapa saya selalu menggalakkan para petani durian kampung untuk tetap menjaga kelestarian hutan agar kita pada saat pagi hari bisa menikmati bagaimana keindahan alam, bagaimana suhu yang ada di hutan ini, bagaimana kita bisa mendengar suara-suara hewan yang memang udah jarang kita dengar kalau di perkotaan ya. Jadi ini kita dengar langsung suara hewan itu langsung di hutan. Ini kayaknya ada yang datang ini. Kalau menurut bahasa kami itu namanya kelempiau. Saya walaupun seorang pemburu, saya sangat melarang para bediler untuk menembak kelempiau atau bekantan atau burung yang ada paruhnya besar itu. Kita juga melarang karena memang itu kita lestarikan. Saya harap para bediler juga untuk mengerti mana buruan yang memang harus diburu sama para bediler. Nanti kita lanjutkan keseruan kita di pagi hari nanti ketika sarapan pagi. Kayaknya kita sarapan yang hangat-hangat pagi ini. Nah, ini kita juga nggak bisa lihat karena memang induknya kecil itu.
suara, kalau bahasa kami namanya keriang, keriang gitu ya. Nah, keriang ini sebagai kode atau tanda jam-jam tertentu dia bersuara. Nah, jadi dia bersuara ketika di sore hari jam 5 sore, pagi setengah 5 atau setengah 6 sampai jam 6 pagi dia bersuara. Jadi kalau kita nggak punya jam, jadi kita pakai ini aja, pedoman suara ini, suara keriang ini. Oke. Nah, ini agak kencang suaranya. Ini indukannya sebesar kumbang, tapi suaranya tuh bisa kencang. Nah, gitu. Jadi kalau dia udah bersuara sore hari itu jam 5 sampai jam 6, pagi dari setengah 5 sampai jam 6 pagi. Setelah itu dia nggak bersuara lagi seharian full. Nah. Jadi kalau kita nggak bawa jam di hutan ketika hewan ini bersuara, berarti kita udah tahu jam berapa. Sarapan pagi. Ini ujang namanya panggilannya. Ujang met, ujang ini. Sarapan mie, nasi. Ini beliau ini dulu komandan fishing nih. Jadi angler juga beliau. Ini anaknya sering ikut ke mancing kalau pas libur sekolah. Ini orang Papua. Ini yang tadi malam saya bilang pernah tinggal di Thailand. Nah, ini Pino masih sekolah no? Masih. Wah, Pino masih sekolah. Kelas berapa no? Kelas 7. Trong lai à. Trong dalam lah. Sarapan dulu. Iya. Udah jadi ini jam belakang. Mak padat juga nih. Ini saya pakai sumpit karena sendok nggak ada. Gas, kalau saya ada makan ikan kering nggak makan gas. Mantap cana tuh. Mana no? Kenapa no? Kenapa? Ikan oho ya? Ini hutan Kalimantan, tepatnya di Kayung Utara. Memang yang namanya wilayah kabupaten sini hampir 70% sampai 80% itu hutan kawasan ya. Ada juga hutan kawasan konservasi, Taman Nasional Gunung Palung. Kalau ini posisinya di daerah ini bisa tembus ke daerah pesisir, tapi dari sini masih jauh sekali. Mungkin kita bisa lewat motor dari jalan raya. Ini namanya Gunung Tiang Jorong. Nah, kalau di sana ada namanya Gunung Sembilan. Setelah Gunung Sembilan, lapisan yang kedua itu saya kurang paham, tapi yang paling ujung namanya Batu Tritip. Jadi dari wilayah ini, mungkin ini puluhan ribu hektar, ini semuanya durian kampung. Jadi nggak ada durian unggul. Mungkin di bawah sana ada teman kita orang Tionghoa, pribumi. Beliau coba mengembangkan durian kampung, durian unggul, tapi saya lihat kayaknya agak memiliki kendala gitu. Tapi saya memang belum diminta sama beliau untuk mengurusnya. Saya masih sibuk ngurus kebun saya. Mudah-mudahan ini bisa saya buahkan 1 tahun 3 kali. Artinya ketika dia selesai panen 2 bulan berikutnya udah mengeluarkan bunga. Kemudian untuk pesan-pesan buat para bediler, sekalipun di sini banyak burung yang paruhnya panjang, kalau kami di sini bilang burung apa Pak? Burung tinggang nggak? Burung tinggang, burung apa? Burung enggang. Kemudian ada beberapa burung yang besar, spesiesnya memang udah langka, cuman ada di wilayah sini. Jadi pesan saya untuk tidak memburu hewan tersebut. Ya, karena memang kalau memang kami menemukan orang menembak burung itu, maka saya akan mengambil tindakan tegas. Kemudian untuk monyet juga, monyet ketika dia di luar musim durian, mungkin kita tidak buru gitu ya, tidak akan tembak. Tapi ketika musim durian, kalau memang mengganggu, apa boleh buat gitu ya, karena memang kita juga memelihara kebun, daripada dimakan sama monyet, mending monyetnya yang kita tembak.
Tapi dengan catatan ada monyet-monyet tertentu yang memang dia tidak merusak dia. Apa tuh bekantan. Nah, bekantan monyet yang hidungnya mancung dia tidak merusak buah-buahan. Makanya kita melarang untuk menembaknya. Kemudian ada juga yang namanya apa ya? Kelempiau ya. Nah, kelempiau itu dia juga tidak merusak buah-buahan, maka kita larang juga untuk menembak. Nah, itulah pesan saya buat para bediler. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, terutama untuk berburu di jalur ini jangan seenak-enaknya para bediler. Itu pertama. Kedua, ketika merokok, jangan sekali-sekali membuang rokok yang masih ada bekas apinya, apalagi di musim kemarau. Nanti bisa terjadi kebakaran lahan, terutama di sini kebun durian lokal. Saya kira cukup, kita lanjutkan nanti perjalanan pulang kita.